Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya, karena kita sekarang masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari bangun pagi tadi, terus melangkahkan ke masjid dan bermajelis taklim, yang semua itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari laknat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi ini masih melanjutkan al-maksiyah yang keempat. Masih ingat al-maksiyah? Apa Pak? Maksiat. Jadi maksiat ini ada dampak buruk. Kemarin sudah 5 ya, yaitu dampak buruk terhadap akalnya, rezekinya, terus hatinya, semua urusannya, dan penampilan fisik. Ya, itu baru 5 ya. Kita pagi ini kita sambung di kira-kira 2 bab lagi nih Pak, insya Allah. Jadi dampak buruk maksiat berikutnya yang 2, yaitu yang pertama, kalau orang melakukan maksiat dampaknya adalah putus hubungannya dengan Allah, itu yang pertama, dan terasing dari manusia. Jadi hablum minallahnya jauh, hablum minanasnya asing. Ya, ini satu paket Pak. Kita lihat dalilnya dulu Pak. Kita buka Ali Imran ayat 112. Surat ketiga ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimud dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika berpegang teguh dengan tali agama dan tali perjanjian manusia. Jadi kalau tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan manusia, pasti akan terhina. Di ayat tersebut mengingatkan, kalau seseorang itu berbuat maksiat, pasti akan terhina dimanapun kamu berada. Kata Quran tadi begitu Pak ya. Karena orang yang maksiat ini lepas dari tali Allah dan lepas dari perjanjian manusia. Nah, apa dampak maksiat? Yang pertama tadi, jauh dengan Allah. Padahal kita semua ini Pak diperintahkan untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai cara dan jalan. Kita buka misalnya perintahnya untuk mendekat itu di Al-Maidah ayat 35 Pak. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan
untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah atau berjuanglah, bersungguh-sungguh di jalannya agar kamu beruntung. Jadi cara nyari jalannya gimana Pak tadi Pak? Kan disuruh nyari jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Caranya gimana? Caranya ngaji Pak, kajian Pak, dengan jihad fi sabilillah, dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi ngaji ini harus sungguh-sungguh Pak. Dampak ngaji ini turunannya sangat banyak. Bisa mendapatkan ilmu, dari mendapatkan ilmu itu bisa bergaul dengan orang-orang soleh yang bisa membimbingnya, senantiasa berjamaah dan berdoa. Ya itulah cara-cara jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Di samping itu ada juga perintah untuk mendekatkan Allah itu dengan cara sujud Pak. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Ya. Surat 96 ayat terakhir 19. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jelas sekali ini ya. Perintahnya mendekat dengan cara bersujud. Kenapa disuruh bersujud ini Pak? Karena saat sujud itu adalah saat paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Aqrabu mayakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Wa aksirut doa, maka perbanyaklah doa. Jadi anjurannya perbanyak doa ketika sujud. Tapi fikihnya Pak, ini sujud ketika sholat sendirian Pak. Silakan berlama-lama di sujud rakaat mana saja ketika sendirian berdoa. Kalau jadi makmum berjamaah, kalau imamnya sudah takbir, ya jangan sujud terus itu Pak. Karena dalam fikih nanti itu bisa dianggap mufarokoh Pak, memisahkan diri. Dalam fikih lainnya itu maaf siapa ya saya lupa itu dikatakan makruh Pak. Karena imam itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau sholat dalam keadaan berjamaah harus mengikuti gerakan imam. Kemudian ada lagi perintah di mana Allah sebenarnya sudah mendeklar dirinya bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku atau kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya wa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Tapi hendaklah kamu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar kamu mendapatkan memperoleh kebenaran. Ya, jadi Allah sudah memproklamirkan dirinya bahwa Allah itu dekat dan kitalah yang butuh kepada Allah. Antum fuqara'u ilallah.
Tapi sayang disayang masih banyak orang yang tidak mau mendekat. Padahal Allah itu sangat dekat. Dekatnya seberapa sih? Dekatnya itu ya, kalau kita lihat di Quran itu di Qaf itu ya, surat Qaf. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maknanya apa nih? Jadi maknanya semua dalam pengawasan Allah. Bahkan bisikan saja pun Allah tahu karena saking dekatnya. Ya, semua dalam pengawasan Allah. Nah, kemudian ada rahasia kemudahan agar bisa dekat dengan Allah. Jadi ada rahasia atau kemudahan agar kita bisa dekat dengan Allah. Ini udah sering sebenarnya. Untuk bisa dekat dengan Allah dengan cara selain yang di atas tadi, ini dengan banyak amal soleh, beriman dan beramal soleh. Kita buka ayatnya di surat 34 As-Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihah. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami. Jadi harta dan anak-anak itu bukan cara untuk mendekatkan kepada kami. Karena di ayat lain itu dikatakan yauma yanfa'u malu wala banun. Ya, tidak bermanfaat harta dan anak-anak ketika di hari kiamat. Melainkan ilaman amana wa amila sholihah, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang mendapat balasan berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan. Nah, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat tinggi, yaitu surga. Selain beriman dan beramal soleh, yaitu berinfak. Karena infak ini diperintah, Pak. Ya, berinfak ini diperintah, gunanya agar dekat dengan yang memerintah. At-Taubah ayat 99, Pak. Wa minal aqrabi mayu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawatir rasul ala innahum qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya itu di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk mendapatkan doa dari Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Balasannya kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi infak ini diperintah. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib apa bentuknya, Pak? Ya, zakat. Ya. Yang sunnah ya sedekah. Kemudian rahasia atau kemudahan yang ketiga yaitu menjalankan yang wajib dan sunnah, Pak. Kalau wajib kan udah biasa, Pak, pasti udah dijalankan. Tapi ini seseorang yang menjalankan
wajib dan sunnah, Pak. Di mana ini adalah merupakan bisa jadi ini ciri-ciri Allah, Pak. Saya bacakan hadisnya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, nah kita nggak tahu ini, yang kita musuhi ini wali apa bukan, kita nggak tahu. Makanya wali itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Nah, berat ini. Wa ma taqarraba abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil atau sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Balasannya luar biasa ini. Yang kedua, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Yang ketiga, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Keempat, aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kelima, jika dia minta kepadaku, aku pasti akan memberinya. Keenam, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dibiasakan, Pak, kita sama-sama berusaha untuk melakukan hal-hal yang sunnah tadi, Pak. Kalau wajib udah pasti, ini sunnah. Kalau udah sunnah dilakukan, maka akan timbul kecintaan Allah yang berlebihan, Pak. Sehingga pendengarannya itu juga kan untuk mendengar, pendengaran Allah itu, Pak. Aku menjadikan pendengarannya menjadi digunakan untuk mendengar, penglihatannya digunakan untuk melihat, dan seterusnya tadi, Pak. Jadi ada keistimewaan ketika seseorang senantiasa melakukan ibadah sunnah tadi. Jadi ada tambahan sunnah-sunnahnya itu dilakukan, Pak. Nah, ini menjadikan tadi kan sebarang siapa memusuhi waliku, itu Allah akan mengumumkan perang padanya, Pak. Kan berat, Pak. Maka ya karena kita juga nggak tahu apa sih bulan ini wali apa bukan, ketika memusuhi, Allah umumkan perang padanya, Pak. Nah, sebenarnya kita ini disuruh jangan sampai sama seseorang itu bermusuhan. Nah, nanti kalau mau tahu ciri-ciri wali, ada di surat apa itu, Pak? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yunus ya, Pak, ya, kayaknya masalahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan seterusnya itu, Pak. Kemudian ada kemudahan bisa, tapi kalau tadi kita melakukan kemaksiatan akan menjauhkan dari Allah. Ini maksiat apa saja yang menjauhkan dengan Allah nih, Pak? Pada umumnya semua maksiat ya, Pak, ya. Semua maksiat itu menjauhkan kepada Allah. Tetapi ini ada contoh ya, dampak yang timbul sehingga jauh dari Allah. Misalnya, Pak, ketika
kita ngobrol Pak, ngobrol-ngobrol gitu Pak, jangan sampai tidak ada satu orang pun yang tidak menyebut nama Allah. Jadi selalu diselipkan ketika ngobrol itu dengan nama Allah, sebut nama Allah, subhanallah, masya Allah itu. Nah itu menghindarkan kejauhan dengan Allah. Ya, jadi sering dilafazkan begitu Pak. Karena kalau enggak hati menjadi keras Pak, kata Nabi itu. Kita bacakan hadisnya dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah. Karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Wa inna abdan nasi minallahil qalbul qasi, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Ya, jadi dibiasakan kita menyebut nama Allah agar terjaga kedekatan kita dengan Allah. Ngobrol apa aja terserah Pak, silahkan aja Pak. Ya, yang penting tidak ada kemaksiatan dan dibiasakan dengan zikir kepada Allah. Nah, selain itu contoh yang kedua, jangan pelit Pak. Ini orang yang pelit ini juga menimbulkan jauh dengan Allah. Ya. Kita buka surat 47 ayat 38 Pak. Ha antum haula itu ta'auna litunfiku fi sabilillah. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Kemudian faminkum mayyabkhalu. Faminkum mayyabkhal. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Dan barang siapa yang kikir, sebenarnya kikir itu untuk dirinya sendiri. Wallahul ghaniyun wa antumul fuqara wa in tawallu yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ya. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Jadi kita mesti banyak bersedekah Pak. Baik sedekah itu tidak selalu dengan harta, ya, dengan senyum, dengan menolong, itu udah termasuk sedekah Pak. Jadi kita diperintahkan untuk sedekah agar apa? Dekat dengan Allah. Nah, keterangannya orang yang pelit itu jauh dari Allah. Al-bakhilu ba'idum minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idum minanas, jauh dari manusia. Bapak mau nggak berteman dengan orang pelit? Orang pelit aja nggak mau berteman dengan orang pelit itu. Makanya dikatakan jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Jadi kalau kita ada harta, ada apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahlah. Ya. Selain jauh dengan Allah, ada dampak maksiat lain Pak, yaitu jauh dengan Allah itu akan menimbulkan kebencian Allah. Ya.
Jadi Allah akan benci kalau orang itu bermaksiat. Di antaranya contoh-contohnya adalah orang yang sering mengatakan katanya begini, katanya begitu. Kalau dalam bahasa agama adalah qala wakila. Bacakan hadisnya. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innallaha karihal lakum, sesungguhnya Allah membenci dari kalian satu, qila wa qala, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, wa idha'atal mali wa kasrotas su'al, dua, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau sering kita mendengar katanya, itu ada potensi timbul kebencian Allah. Terus kemudian boros harta, ini juga menimbulkan kebencian Allah. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Ya, wa kana syaitanu li rabbih kafura, sesungguhnya setan itu mengingkari Tuhannya. Nah, ada lagi orang yang dibenci Allah, yaitu orang yang menawarkan dagangan dengan bohong, Pak. Misalnya bilang kulaannya di Ciputat, bilangnya di Tanah Abang. Kelihatannya sepele, Pak, tapi ini suatu kebohongan. Menawarkan dagangan dengan bohong itu ciri dibenci Allah. Banyak tidur juga. Orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat, ini juga dibenci Allah. Bacakan hadisnya. Hadis nomor 4. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah benci kepada satu, tiap-tiap jari jawad yang berteriak-teriak di pasar dengan menawarkan dagangan disertai dengan kebohongan. Dua, orang yang seperti bangkai di malam hari, ini maksudnya banyak tidur, tidak mengingat Allah sedikit pun di malam hari. Kemudian tiga, orang yang hanya mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Contoh satu lagi, nah ini semoga tidak terjadi pada kita, Pak, karena kita ini udah tua-tua ya, Pak ya. Semoga tidak terjadi pada kita, yaitu orang tua yang berzina. Nah, orang tua yang berzina, orang yang fakir tapi sombong, dan orang kaya yang pelit. Nah, ini kan repot lagi nih, Bang. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yubghidu salasah, sesungguhnya Allah azza wa jalla membenci tiga golongan, yaitu orang tua yang berzina, dua, orang fakir yang sombong, dan orang kaya yang pelit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi perkara-perkara itu yang akan menimbulkan kebencian Allah. Maka hal-hal yang perlu kita ketahui agar tidak menimbulkan kebencian Allah, kita harus menghindari.
Nah, itulah dampak maksiat yang buruk, yaitu jauh dengan Allah. Nah, sekarang yang kedua yaitu dampak maksiat terhadap manusia. Tadi apa Pak? Dampaknya yaitu terasa asing Pak. Jauh dengan Allah tadi Pak, ini terasa asing Pak. Jadi ternyata dampak buruk ini tidak hanya dengan Allah saja, ternyata dengan manusia ada juga Pak. Ya, sebagaimana itu dikatakan oleh seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, ya, di mana beliau mengatakan rasa sepi yang muncul akibat dosa, berarti maksiat, juga mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain, antar manusia, karena dosa, karena maksiat, terutama dengan mereka yang dikenal sebagai orang-orang baik, ahli khair. Ia akan merasakan jarak dan keterasingan di antara dirinya dengan mereka. Semakin kuat rasa keterasingan itu, semakin jauh pula ia dari mereka dan dari kesempatan untuk duduk bersama mereka. Jadi orang yang melakukan maksiat itu pasti dirinya terasa asing dan tidak ada kesempatan untuk duduk bersama ahli khair tadi Pak, orang-orang yang baik. Akibatnya ia kehilangan keberkahan dari manfaat dan seharusnya ia dapatkan melalui interaksi dengan mereka. Ya, sebaliknya ia semakin mendekat kepada kelompok setan sejauh ia menjauh dari kelompok yang diridhoi oleh Allah. Keterasingan ini dapat terus berkembang hingga menjadi semakin parah, mempengaruhi hubungan dirinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabatnya, bahkan dengan dirinya sendiri Pak, merasa asing. Akhirnya ia pun menjadi asing dan sepi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sebagian ulama salaf berkata, inni la'asilah wa arrodalika fi khuluqi dabati wa mro'ati. Aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan perilaku istriku. Maksudnya apa ini Pak? Dampaknya terlihat pada akhlak hewan Pak. Ya, jadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal pokoknya asal gubrek aja Pak, bermaksiat itu Pak. Ya. Ya, kemudian ya itu Pak, itu aja ya dampak dari maksiat dengan manusia. Jadi ketika kita bermaksiat, dampaknya satu, jauh dari Allah, asing dengan manusia. Nah, agar tidak terasa asing, ini ada cara. Ya, asing ini ada dua Pak, asing secara negatif dan asing secara positif. Kalau yang negatif karena maksiat, jelas orang yang gemar maksiat itu hatinya akan terasa asing tadi Pak, bahkan dibuat sama Allah itu asing. Sedangkan yang asing positif, yang positif itu Pak, seseorang mengamalkan sunnah ini sering diasingkan Pak. Benar nggak Pak? Dibilang nyeleneh, dibilang Wahabi, apalagi Pak teroris, macam-macam Pak. Nah, sebagaimana waktu Islam itu datang pertama Pak, itu juga
dalam keadaan asing, Pak. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban wadubal lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing, tapi asing dalam hal yang positif. Hadis riwayat Muslim. Jadi agar tidak merasa asing, caranya yaitu banyak menyebarkan salam. Itu, Pak. Jadi ketika kita bertemu, salam. Kan adem, Pak. Benar ya, Pak ya? Itu caranya dengan menyebarkan salam, menyayangi keluarga, dan sayang sama anak dan orang tua. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai? Yaitu apa? Afsus salam, sebarkan salam di antara kalian. Itu, Pak ya. Nah, kemudian tapi kalau rasa kasih sayang sudah timbul tadi, dibumbui atau diikutin dengan kemaksiatan, maka bisa hilang, Pak, kasih sayang itu. Kalau sudah hilang, tidak akan datang rasa malunya. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau bermaksiat hilang malunya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal, Pak, sifat malu itu bagian dari iman. Berarti kalau nggak ada malu, nggak ada iman. Ada nggak, Pak, yang begini, Pak? Ada ya? Kita bacakan, Pak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki yang tengah mencela saudaranya karena malu. Kata laki-laki itu, sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu akan membahayakan bagimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia, karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari iman. Fa innal haya'a minal iman. Sifat malu itu termasuk dari iman. Ya. Tapi malu yang bagaimana ini? Apa malu-maluin? Apa yang bagaimana, Pak Eri? Malunya ini. Ya. Yang dimaksud malu yaitu, bentar. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian malu kepada Allah yang sebenar-benarnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami saat ini telah benar-benar malu, dan segala pujian hanya untuk Allah. Maka Rasulullah menjawab, bukan seperti itu, tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah dengan satu, memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Jadi maksudnya itu jangan ngeres, Pak, pikirannya. Ya. Jangan membayangkan hal-hal yang porno, yang negatif gitu. Jadi menjaga kepala dan isinya. Kemudian yang kedua, memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Jadi tidak hanya sekedar makan, tapi harus jeli. Ini dari barang yang halal atau yang haram. Juga tidak melampaui batas. Ya.
Nah, jadi itulah malu yang dikatakan tadi, menjaga kepala dan isinya, ya ini Pak, juga perut, ya. Nah ini akan di bawah perut, ya, iya Pak, itu pasti Pak. Nah, itu dampak dari itu tadi Pak, menghayal atau Pak. Jadi dampak buruk maksiat ini ya jauh dengan Allah dan asing dengan manusia. Nah, selanjutnya saya kira cukup ini aja ya. Udah 30 menit lebih Pak. Ini dulu ya, 2 bab dampak buruk daripada maksiat. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang protes, nggak apa-apa Pak, protes Pak. Ya. Cukup ya. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.